Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Rabbuna Jalla wa Ala yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju taman dari taman-taman surga. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman surga, maka bersenang-senanglah kalian di sana. Betahlah kalian di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa taman surga itu wahai Rasulullah? Qala majalisud dzikri. Majelis-majelis zikir. Majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis-majelis ilmu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita akan akhirat, mengingatkan kita untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita untuk mempersiapkan perbekalan kita untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Makanya orang yang cerdas, orang yang jenius adalah orang yang selalu ingat akhirat, yang selalu ingat mati, dan dia mempersiapkan perbekalan untuk setelah kematian. Kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya, ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasul, siapa orang mukmin yang paling cerdas, yang paling jenius? Maka Nabi menjawab, aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum istidadan lima ba'da. Orang yang jenius, orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati dan semangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Apalagi umur kita di dunia ini gak lama, kita cuma mampir sebentar aja. Diperumpamakan oleh Nabi SAW seperti pengembara yang istirahat di bawah pohon. Bila selesai istirahatnya, maka dia akan melanjutkan perjalanannya, meninggalkan pohon tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajaratin summa raha anha wa tarakaha. Apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang pengembara yang singgah di bawah pohon untuk istirahat. Bila selesai istirahatnya, dia akan melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan pohon tersebut. Kita harus ingat, semakin bertambah usia kita, semakin berkurang juga umur kita. Maka mari kita evaluasi, kita introspeksi diri, ya, sebelum kematian datang menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap orang
memperhatikan apa yang telah dia perbuat selama ini. Kita perlu introspeksi diri, kita perlu mengevaluasi diri, kita perlu muhasabah, istilahnya muhasabah tentang amal-amal perbuatan kita. Apalagi kalau kita sudah umur di atas 40. Nggak tahu yang banyak hadir ini generasi apa ini? Generasi apa, Bu? Generasi milenial? Apa Gen Z, apa Alpha, apa Beta, apa generasi salaf? Ya, yang 60-an, 70-an gitu ya. Baik, maksudnya kalau kita sudah lebih dari 40 itu, kalau para ulama dahulu mengingatkan kalau sudah lebih dari 40 maka hendaknya fokus ke akhirat, fokus ibadah. Disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai, kanu yatlubuna dunya. Mereka para salaf mencari dunia. Fa idza balaghu arba'in yatlubuna al-akhirah. Tapi kalau sudah umur 40 tahun, maka mereka fokus untuk mencari akhirat. Ya, untuk mencari akhirat. Apalagi kalau sudah bukan 40 lagi, sudah 60, 70. Nah, ini ya ibaratkan ibu hamil 9 bulan, ya, maka hendaknya mempersiapkan diri, ya, perbekalan terbaik menuju kampung akhirat. Kita harus fokus pada tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Kita semuanya insya Allah sudah hafal ayat ini. Tapi masalahnya, sudahkah kita mempraktekannya? Ataukah waktu kita masih sering terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya? Maka harus selalu kita ingat, kita diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang, berfoya-foya, makan, minum, ya, jalan-jalan, tetapi kita diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini untuk mempersiapkan bekal terbaik kita menuju kampung akhirat. Ya, karena kehidupan di dunia ini cuma sebentar, sementara. Yang kekal dan abadi adalah kehidupan di akhirat. Para akhwat dan ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini, setelah kita menyelesaikan buku yang sebelumnya, insyaallah ta'ala kita akan membaca, ya, buku yang ada di hadapan kita, yaitu Abiyat Khairin Nisa, bait-bait tentang sebaik-baik wanita, yang ditulis oleh Dr. Ali bin Yahya Al-Haddadi, salah seorang dosen di Universitas Jami'ah Ibnu Saud, Saudi Arabia. Buku ini membahas tentang kriteria dan sifat-sifat, ya, untuk menjadi wanita yang terbaik. Yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di sisi manusia. Buku ini sangat bagus, ya, setidaknya sangat penting bagi kita untuk mengkajinya karena dua alasan penting. Alasan yang pertama, untuk mengingatkan kepada diri kita semuanya, agar kita berusaha menjadi wanita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di sisi manusia. Kalau orang zaman sekarang berlomba-lomba menjadi yang terbaik, tapi di sisi manusia, di sisi netizen, ya, banyak yang mempercantik diri, banyak yang selalu posting kegiatan sehari-hari, banyak yang memposting tentang barang-barang brandednya yang mahal, jalan kemana-mana, ya, ke luar negeri, supaya apa? Supaya dia mendapatkan pujian, kekaguman dari
fansnya, dari para netizennya. Padahal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan yang terbaik di sisi manusia, belum tentu. Terkadang orang mungkin dia penampilannya Masya Allah luar biasa, keren, tapi belum tentu dia yang terbaik di sisi Allah SWT. Sebaliknya, betapa banyak orang yang mungkin penampilannya, ya mungkin kalau bahasa kita bahasa kita gembel gitu ya, orang mungkin nggak terlalu memandangnya, tetapi dia di sisi Allah SWT menjadi wanita yang terbaik. Karena yang terbaik di sisi Allah SWT tidak dilihat dari casing, tidak dilihat dari penampilan, tidak dilihat dari barang mahal, tapi dari sisi ketakwaannya, di sisi amal solehnya. Itu yang terbaik di sisi Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, Inna akrabakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan yang paling cantik, bukan yang paling kaya, bukan yang paling yang paling mahal HP-nya, tasnya, bukan. Tapi yang paling bertakwa di antara kalian. Coba kita perhatikan kisah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita, ya, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya penyakit ayan. Tahu ya penyakit ayan ya? Orang kalau sudah kena penyakit ayan itu mirip-mirip kayak orang kesurupan. Ya, kesurupan. Maka dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, saya kena penyakit ayan. Kadang-kadang saya tersingkap. Maka saya mohon kepada Allah SWT, ya, agar engkau mendoakan saya supaya saya disembuhkan dari penyakit ini. Kata Nabi SAW, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autu waha an yu'afiyaki. Kalau kamu mau, kamu sabar, dan kamu akan dapat surga. Kalau kamu sabar, kamu dapat surga. Tapi kalau kamu mau juga, saya akan berdoa kepada Allah SWT supaya mendoakan kamu. Yani ini pilihan kembali kepada dirimu. Kalau kamu sabar dengan penyakit ini, ujian ini, maka kamu akan menjadi penduduk surga. Tapi kalau kamu mau juga, saya akan berdoa. Pilihan, ya, terserah kamu. Dia memilih apa? Saya memilih sabar, wahai Rasulullah, supaya meraih surga. Tapi tolong doakan supaya ketika aku kambuh ayannya tidak tersingkap aurat saya. Insya Allah. Ini wanita ini dalam hadis disebutkan dia wanita yang hitam, ya, wanita yang hitam. Bukan wanita yang cantik, keren, kaya. Tapi dia memilih surga. Dia menjadi calon penduduk surga karena kesabarannya. Begitu juga pernah diceritakan di zaman Nabi SAW, ada seorang wanita hitam juga. Dia suka membersihkan masjid. Bersih-bersih masjid. Suatu saat Nabi SAW mencarinya. Oh, nggak ada perempuan ini ya yang biasa bersih-bersih masjid. Ya. Lalu kata para sahabat, dia telah meninggal wahai Rasulullah. Dia sudah wafat. Nabi nanya kepada para sahabat, kenapa nggak ngasih tahu saya? Oh, meninggalnya tengah malam wahai Rasul. Kami nggak enak kalau mengganggu engkau. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi datang dengan beberapa sahabat ke kuburan wanita tersebut dan ya sholat jenazah, mendoakan untuk wanita tersebut. Boleh ya, sholat jenazah di kuburan itu boleh. Ya, sholat jenazah di kuburan. Kalau dia ketinggalan, boleh. Berdasarkan hadis ini. Lihat juga, mari kita perhatikan dalam hadis ini.
wanita tersebut yang dicari oleh Nabi, bahkan Nabi pun sampai datang ke kuburannya untuk sholat jenazah, mendoakan. Ya, bahkan kata Nabi, awalnya kuburan ini gelap, tapi menjadi terang dengan doa saya untuk mereka. Disifati wanita tersebut wanita yang hitam. Tapi Masya Allah, ya, keunikannya, keistimewaannya, dia dicari oleh Nabi, didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keistimewaan seorang, termasuk seorang wanita, bukan terletak pada penampilannya, bukan terletak pada hartanya, jabatannya, ya, apalagi popularitasnya, tetapi terletak pada keimanannya, ketakwaannya, amal solehnya. Ini yang menjadikan kita lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada harta kalian, tidak melihat kepada postur tubuh kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Yang kedua, kenapa kita penting bahas buku ini, yaitu Abiyat Khairin Nisa, bait-bait, ya, untuk menjadi sebaik-baik wanita, karena buku ini walaupun tipis, tapi mencakup sifat-sifat wanita yang komplit, yang lengkap, ya, baik sifat-sifat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun sifat-sifat yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Bagaimana akhlaknya kepada suaminya, bagaimana akhlaknya kepada orang tuanya, bagaimana akhlaknya kepada anak-anaknya, ini dibahas. Dan wanita yang salihah, ya, didefinisikan oleh para ulama, yaitu wanita yang memenuhi hak Allah SWT dan melaksanakan hak sesama manusia. Dan ini poin penting. Terkadang sebagian kita hanya baik dalam hubungan kita dengan Allah SWT, rajin sholat, rajin puasa, rajin taklim, tapi kita melupakan aspek yang lain, yaitu memperbaiki akhlak kita kepada sesama manusia. Bagaimana adab kita kepada tetangga, adab kita kepada orang tua, kepada anak, terutama lagi kepada suami. Terkadang kita tidak memperhatikan hal itu. Ya, padahal yang namanya wanita yang salihah itu bukan hanya ahli ibadah saja, tapi dia juga memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, "Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah." Wanita-wanita yang salihah itu adalah yang qanitat, yang ahli ibadah. Ini hubungan dia dengan Allah SWT. Kemudian hafidhatun lil ghaib, dia menjaga kehormatannya tatkala ditinggal oleh suaminya. Ini kaitannya dengan hak manusia. Begitu juga di dalam hadis yang lain. Ya, Nabi SAW pernah ditanya, "Wahai Rasul, ada seorang wanita, dia rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kalau ngomong, des, lancip, ya, omongannya nyelekit, menyakitkan, ya, lambe turah, ya." Akhirnya apa kata Nabi SAW? La khaira fiha hiya finnar. Nggak ada baiknya wanita itu, dia di neraka. Kenapa? Karena dia cuma baik sama Allah SWT, tapi nggak baik sama
manusia. Wanita yang salihah tidak seperti itu. Wanita yang salihah dia memperbaiki hubungannya dengan Allah SWT. Dia jaga sholatnya, dia jaga puasanya, dia jaga bacaan Qur'annya, zikirnya, tapi juga dia menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan, kepada pembahasan buku ini, saya ingin menyampaikan tentang 3 hadis sebagai muqaddimah, di mana Nabi SAW sudah pernah menyampaikan tentang khairun nisa, wanita yang terbaik. Jadi judul buku ini bisa kita katakan diambil dari hadis Nabi juga. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam beberapa hadis pernah menyebutkan tentang khairun nisa, wanita yang terbaik itu bagaimana karakternya. Ya, baik. Saya akan menyebutkan 3 hadis saja, di mana Nabi SAW menyebutkan tentang beberapa sifat wanita terbaik. Lalu kita akan masuk kepada pembahasan buku insyaallah ta'ala. Hadis yang pertama, Nabi SAW pernah mengatakan dalam riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, kata Nabi, khairu nisaikum al-wadudul walud al-muwatiyah al-muwasiyah idza taqainallah. Sebaik-baik wanita di antara kalian adalah yang pertama al-wadud, yang penuh cinta, penyayang. Yang kedua al-walud, subur, banyak anak. Al-muwatiyah, yang mampu menyesuaikan dirinya. Al-muwasiyah, yang keempat, suka menghibur suaminya. Suka menghibur suaminya. Idza taqainallah, jika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dari hadis ini dapat kita ambil beberapa sifat wanita terbaik yang disebutkan oleh Nabi. Ada 4 ya. Yang pertama yaitu al-wadud. Al-wadud itu artinya apa tadi? Wanita yang penyayang, penuh cinta, terutama kepada suaminya. Dia sangat cinta, penyayang kepada suaminya. Maka ini penting. Para akhwat, terutama lagi yang sudah punya suami, sayangi suami. Cintai suami. Supaya kita menjadi wanita yang terbaik. Gimana caranya mencintai suami kita? 1, lihat kelebihan-kelebihan dia. Jasa-jasa dia, kebaikan-kebaikan dia. Pokoknya sisi-sisi positifnya. Jangan yang dilihat itu apa? Kekurangannya aja. Lihat dan perhatikan sisi baiknya. Bagaimana dia pontang-panting mencari nafkah. Bagaimana dia perhatian dengan kita, perhatian dengan anak-anak kita. Ini penting. Besarkan kelebihan-kelebihan suami di hati kita. Yang kedua, ini penting juga, yaitu jangan banding-bandingkan dengan pria lain. Jangan dibanding-bandingkan dengan pria yang lain. Apalagi dibandingkan dengan artis Korea lagi. Waduh, ini repot ini. Gara-gara suka nonton drakor, akhirnya suaminya tenggelam. Dibandingkannya sama Lee Min Ho. Jauh antara timur dan barat akhirnya. Nah, jadi ini 2 poin penting supaya tumbuh rasa cinta di dalam hati kita terhadap suami kita. 1 apa? 1, ingat kebaikan-kebaikan suami. Jangan yang diingat itu cuma kesalahannya, kekurangannya.
Yang kedua, yaitu jangan dibanding-bandingkan dengan pria yang lain. Ya, mungkin teman kita, mungkin ya suami tetangga kita, apalagi dibandingkan dengan tadi apa? Artis atau penyanyi yang kita lihat di sinetron atau di drama. Ya, jangan. Ya, lihat potret para sahabat wanita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya, yaitu Abu Salamah. Ummu Salamah ini sahabat dan nanti menjadi istri Nabi ya. Kemudian dia punya suami namanya Abu Salamah. Ini termasuk sahabat yang hijrah ke Madinah. Meninggal dunia ketika di Madinah. Maka ya dia teringat dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita dianjurkan kalau ada musibah, kena musibah itu dianjurkan untuk mengatakan apa? Allahumma ajurni fi musibati wa ahlifni khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala terhadap musibahku ini dan gantikan untukku dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah bergumam dalam hatinya, ayul muslimina khairun min Abi Salamah. Emang ada yang lebih baik dari Abu Salamah? Jadi dia merasa apa? Gak ada lelaki lain yang lebih baik daripada suaminya. Padahal sebenarnya ada apa enggak? Ada Abu Bakar, ada Umar. Dia tahu ada yang lebih baik. Tapi begitulah. Wanita yang sejati, dia cintanya hanya untuk siapa? Suaminya. Suaminya. Gak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Subhanallah. Ya, ternyata setelah itu Allah gantikan dengan yang lebih baik. Diganti dengan Rasulullah SAW. Sehingga dia pun menjadi istri Nabi SAW dan termasuk ummahatul mukminin. Contoh yang lain, Ummu Darda. Ini istrinya Abu Darda, sahabat Nabi SAW juga. Dia sangat menghormati suaminya, sangat cinta kepada suaminya. Bahkan kalau dia meriwayatkan hadis dari suaminya, dia mengatakan haddasani sayyidi, menceritakan kepadaku tuanku. Jadi suaminya disebut dengan lafadz sayyid. Itu dalam bahasa Arab, sayyid itu untuk sebagai penghormatan. Ya, nah, mungkin kalau bahasa kita ayang bebku lah gitu ya. Kalau manggil suaminya itu, jadi dia panggil dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan, penghormatan, memuliakan. Ketika Abu Darda suaminya meninggal dunia, ya, suaminya meninggal dunia, lalu dilamar oleh sebagian sahabat, kalau nggak salah Muawiyah, ya, melamarnya. Dia menolak tawaran tersebut. Padahal Muawiyah juga sahabat gitu ya. Dia mengatakan apa? Al-mar'atu li akhiri azwajiha. Wanita itu nanti akan dikumpulkan bersama suami terakhirnya. Walastu uridu bi Abi Darda ibadalah. Dan aku tidak ingin menggantikan posisi Abu Darda dengan siapapun. Yakni dia ingin nanti ketemu dengan Abu Darda suaminya di surga. Karena wanita itu nanti akan bersama dengan suami terakhirnya. Jadi kalau dia nikah dengan yang lain, ya nanti sama yang lain. Nah, maka dia karena cintanya kepada Abu Darda, dia tidak ingin mengganti posisi Abu Darda. Walaupun ini bukan berarti seorang wanita apabila janda kemudian nggak mau nikah lagi, bukan. Itu pilihan. Bisa nikah lagi, bisa juga tidak. Sebagian wanita ada yang nikah lagi zaman Nabi SAW, ada yang tidak menikah lagi. Tergantung kepada kebutuhan ya. Yang lebih menarik lagi, Nailah bintil Farafisa, istrinya Utsman bin Affan. Istrinya Utsman bin Affan. Itu jarak antara Utsman bin Affan sama Nailah itu jauh. Nailah masih gadis, Utsman bin Affan sudah tua. Ya, sudah tua. Tapi ketika beliau meninggal dunia, ya, meninggal dunia, terus dilamar oleh Muawiyah, dia pun apa? Nggak mau menggantikan posisi Utsman bin Affan. Ya,
Bahkan Utsman bin Affan pernah mengatakan, kenapa kamu mau sama saya? Saya kan sudah tua. Kamu masih gadis. Ngapain mau sama saya? Saya sudah beruban, sudah tua. Dia mengatakan, engkau berubannya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidupmu sudah kamu habiskan untuk membela Islam, untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia sebutkan apa kebaikan-kebaikan suaminya. Jadi ini penting para akhwat, para ummahat, kalau kita ingin menjadi wanita yang terbaik, maka kriteria yang pertama adalah al-wadud, yaitu wanita yang penyayang, penuh cinta kepada suaminya. Maka berusaha untuk mencintai suami dengan tulus dari lubuk hati. Sering diajak ngobrol, bikin suami betah di rumah. Kalau suami dikit-dikit banyak alasan keluar rumah, nah ini perlu kita introspeksi. Jangan-jangan dia nggak betah di rumah, ada apa? Apa masakannya nggak enak? Apa dia kurang menyenangkan? Nah itu diintrospeksi. Sebagian suami nggak betah di rumah baru sebentar keluar lagi, baru bentar keluar lagi. Nah, yang kedua adalah al-walud. Al-walud artinya wanita yang subur, banyak anak. Karena memang salah satu tujuan dari pernikahan adalah memperoleh keturunan. Nabi SAW bersabda, tazawwajul wadudal walud, fa inni mukathirun bikumul umama. Menikahlah dengan wanita yang penyayang, yang penuh cinta, dan al-walud, yang subur, calon banyak anak. Bagaimana cara mengetahuinya kalau dia calon banyak anak? Dilihat dari keturunannya. Misalkan pas ta'aruf nanya-nanya, anak nomor berapa? Nomor 12. Wah. Mantap ini. Berarti bisa nih bikin timnas nanti. Nah, intinya itu bisa dilihat walaupun dia masih gadis. Tapi kalau janda udah langsung terlihat udah. Janda ternyata anaknya selusin juga misalnya. Wah, udah. Berarti sudah berpengalaman berarti. Baik. Intinya salah satu kriteria wanita yang terbaik adalah al-walud, yaitu yang subur. Jadi kalau misalkan ditakdirkan oleh Allah SWT masih subur, masih bisa untuk melahirkan dan tidak merepotkan, bismillah, tawakal kepada Allah SWT. Karena semakin banyak anak, semakin banyak aset yang akan mendoakan kita, yang akan berbakti kepada kita, dan yang akan menggandeng tangan kita menuju surga. Sebagian istri kan enggak, cukup satu aja, cukup dua aja, ribet hamil, mending kamu aja yang hamil. Nah, enggak, kalau selagi suaminya bisa dan enggak ada udzur, makin banyak anak makin bagus, karena anak itu adalah aset yang sangat berharga. Ketika kita nanti meninggal dunia, dia yang mentransfer pahala untuk kita dengan doa-doa mereka. Ketika nanti di akhirat, mereka yang akan menggandeng tangan kita menuju surga. Kalau kita punya anak-anak yang soleh, yang solehah, ini aset yang sangat berharga sekali. Baik, yang ketiga, sifat yang ketiga tadi muatiyah. Muatiyah itu wanita yang menyesuaikan diri. Jadi dia bukan diktator kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Dia yang ngatur-ngatur suaminya. Suaminya harus nurut sama dia. Enggak. Tapi dia yang menyesuaikan dirinya.
Kamu udah bisa itu babaknya. Karena cinta yang sejati bukan dengan memaksakan kehendak, tapi tentang saling mendekatkan langkah, ya, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Bukan tuh siapa yang paling kuat, siapa yang paling hebat dalam rumah tangga, siapa yang paling punya kuasa. Tidak, tetapi ya yang bisa menyesuaikan. Maka seorang istri hendaknya menyesuaikan. Misalkan kalau terjadi perbedaan antara suami dan istri, ya, mudik kemana nih misalkan tahun ini, suami pengennya ke orang tuanya, istri pengennya ke orang tuanya juga, dan nggak mungkin digabung, duitnya pas-pasan, cuman salah satu saja. Maka hendaknya sebagai istri yang baik, dia menyesuaikan keinginan siapa? Suaminya. Udah, saya mah nurut apa kata, manggilnya apa nih? Ayang beb. Apa kata suami aja, apa kata imamku saja. Nah begitu, itu istri yang baik, dia yang menyesuaikan. Demikian juga dia berusaha semaksimal mungkin, ya, mengenali apa yang disukai oleh suaminya. Jangan sampai udah bertahun-tahun nggak tahu makanan apa sih favorit suami, ya, nggak ngerti jadwalnya kapan tidurnya, nggak ngerti. Jangan juga. Seorang istri yang baik, dia menyesuaikan, dia mengenali. Dulu Nabi SAW saja mengenali karakter siapa? Istri-istrinya. Pernah Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, saya tahu loh kapan kamu lagi suka sama saya, lagi seneng sama saya, dan kapan kamu lagi ngambek sama saya. Kok bisa wahai Rasul? Ya, kalau kamu lagi seneng sama saya, kamu akan mengatakan wa Rabbi Muhammad, demi Robnya Muhammad. Tapi kalau kamu lagi ngambek sama saya, kamu akan mengatakan wa Rabbi Ibrahim. Nggak menyebut nama saya, tapi Nabi Ibrahim malah. Ya, begitu juga kita mengenali karakter pasangan kita. Suami misalkan biasanya manggil kita ayang misalkan, tapi kok beda ya, kok manggilnya nama ini, ya. Pas ditanya, kamu marah sama saya? Enggak, diem aja. Ini berarti ada yang enggak beres. Kita harus tahu, jangan sampai kita mati perasaan, enggak peka, ya, enggak peka. Baik. Kemudian yang keempat dari hadis ini tadi apa? Muasiyah. Muasiyah itu wanita yang menghibur suaminya. Tatkala suami mendapatkan ujian, musibah, dia pandai untuk menghibur suaminya, menenangkannya, menghiburnya, membuat suaminya gembira, tersenyum, kuat. Coba kita contoh dari sosok Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah. Di saat Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu, ketemu sama Jibril, itu kan apa? Takut Nabi SAW, gemeter, panik, ya. Pulang-pulang kepada Khadijah ketakutan. Bagaimana tidak orang melihat makhluk yang sangat aneh di Gua Hira, lihat makhluk yang aneh yang nggak pernah dilihat sebelumnya. Kita aja kalau lihat hantu aja udah takut. Melihat makhluk yang sangat aneh, yaitu wujud Jibril asli, ya, didekat lagi, didekat. Panik Rasulullah SAW. Maka ketika dia pulang kepada istrinya Khadijah, cinta pertamanya, apa kata Khadijah? Kalla wallah ma yuhzikallahu abada. Demi Allah wahai suamiku,
Allah tidak akan menelantarkan kamu. Allah tidak akan menghinakan kamu selamanya. Innaka latasilur rahim. Kamu itu orang yang baik, suka silaturahmi, suka bantu orang, suka menjamu para tamu, suka membela kebenaran. Maka orang yang akhlaknya seperti itu tidak mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Khadijah menguatkan Rasulullah SAW, menghibur Rasulullah SAW. Makanya jasanya Khadijah itu menjadi kenangan indah di hati Rasulullah SAW. Walaupun dia sudah meninggal dunia, Nabi nggak pernah melupakannya. Sampai bikin Aisyah cemburu. Aisyah sampai cemburu. Saya nggak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi seperti cemburu saya kepada Khadijah. Padahal Khadijahnya sudah meninggal. Ini aneh ini ya. Ya, cemburu kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa Rasulullah SAW segitu cintanya kepada Khadijah sampai membuat Aisyah cemburu? Karena ya Khadijah banyak jasanya, banyak kenangannya. Salah satunya yaitu dialah yang menguatkan Rasulullah di saat-saat pertama kali merintis dakwah. Begitu juga ya ibu-ibu ya yang punya suami, mungkin yang namanya suami ya kadang mendapatkan ujian, cobaan, mungkin pekerjaannya misalkan, wah lagi ada masalah, ya lagi ada masalah pekerjaannya, mungkin ditipu orang, mungkin mau gulung tikar dan lain sebagainya. Maka di sini peran seorang istri sangat penting untuk menguatkan dia. Sabar ya mas, hidup memang seperti ini, keras. Tapi insya Allah ya kita punya Allah SWT. Ya kita sama-sama berdoa, ya kita sama-sama berjuang. Yakin Allah Subhanahu Wa Taala pasti memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik untuk kita. Wah, masya Allah. Kalau punya istri seperti itu, suami yang tadinya mungkin sangat galau, stres, sedih. Kalau istri menguatkan seperti itu, dia bisa tegar. Tapi bayangkan kalau suami sedih, ya, lagi ada masalah, diomelin sama atasannya, pulang-pulang diomelin sama istrinya. Aduh, ya, mungkin budrek ya, stres malah. Bisa-bisa minum baikon nanti. Ya, kalau nggak kuat imannya, ya kan? Oleh karenanya, jadilah wanita yang bisa menguatkan, menghibur tatkala suami kita terkena musibah. Ini sangat penting. Baik. Hadis yang kedua tentang khairun nisa adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nisa'u Quraisyin khairu nisa'in raqibnal ibil ahnahu ala tiflin wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadih. Wanita-wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita yang pernah menunggang unta. Jadi dulu yang naik unta itu bukan laki-laki aja, perempuan juga naik unta. Ya, ini menunjukkan boleh wanita naik kendaraan, ya, nyetir kendaraan. Baik. Terus kenapa wanita Quraisy itu dipuji oleh Nabi sebagai wanita yang terbaik? Ahnahu ala tiflin. Karena dia penyayang sama anak kecil. Wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadih. Dan dia paling bisa menjaga hak suami dalam urusan hartanya. Nah, ini yang menjadi pembahasan. Kenapa Nabi memuji wanita-wanita Quraisy? Karena mereka memiliki dua sifat wanita terbaik. Yang pertama, yaitu sayang sama anak. Oleh karenanya, para akhwat, ummahat,
Kalau kita ingin untuk menjadi wanita yang terbaik, sayangi putra dan putri kita. Sayangi. Berikan perhatian kita kepada anak. Ya. Mohon maaf, sekarang banyak ibu kurang perhatian kepada anaknya. Lebih sibuk dengan gadgetnya, lebih sibuk dengan aktivitas sosialitanya daripada perhatian kepada anaknya. Ya, kalau dulu anak kita jatuh itu masya Allah dirangkul, ditangisi, dipeluk, ya, disayang, didiamkan. Ya, sekarang kalau anak jatuh udah suruh bangun sendiri, malah dibully. Alah gitu aja nangis, kuat. Ya, kenapa? Karena dia sibuk sama HP-nya, sibuk sama medsosnya, sibuk sama tontonannya. Maka ini yang perlu kita perbaiki. Berikan perhatian kepada anak-anak kita. Ya, berikan. Jangan sampai dia kehilangan kasih sayang, ketulusan dari orang tuanya, terutama ibunya. Karena ibu itu yang paling banyak bareng sama anak. Kalau bapak itu kan sering keluar ya untuk mencari nafkah. Ya, tapi yang paling banyak, yang paling sering bersama anak itu adalah ibu. Makanya anak itu suka curhat kepada ibu, bukan kepada bapak. Karena dia lebih banyak waktu interaksinya. Ya, disebutkan oleh seorang penyair, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban tibal a'raqi. Ibu itu adalah madrasah pertama. Jadi sekolahan pertama sebelum kita serahkan anak kita ke sekolahan, ya. Sekolah pertama bagi anak adalah ibunya. Kalau kamu memperbaiki ibu, maka berarti memperbaiki generasi yang tangguh. Mempersiapkan generasi yang tangguh. Menarik, dulu ada seorang sahabat wanita, Ummu Hani binti Abi Thalib. Ummu Hani binti Abi Thalib. Ini apa namanya ini? Anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi. Berarti apa? Sepupu. Sepupunya Nabi Muhammad SAW. Beliau subhanallah luar biasa, pernah dilamar sama Nabi. Dilamar sama Nabi SAW. Kita kalau misalkan dilamar oleh seorang yang masya Allah terhormat gitu ya, siapa yang nolak gitu ya? Dilamar sama Nabi, siapa yang nolak? Tapi subhanallah Ummu Hani menolak lamaran Nabi SAW. Kenapa dia menolak? Ya, inni qad kabirtu waliyat. Saya sudah tua wahai Rasul SAW, dan saya punya anak-anak. Saya ingin fokus sama anak. Makanya tadi sudah saya sampaikan, seorang itu apabila ditinggal oleh suaminya, yakni janda, itu ada dua pilihan. Pilihan yang pertama dia milih untuk nikah lagi, kan banyak istri-istri Nabi yang kemudian mau juga gitu ya. Ada juga yang menolak, nggak mau. Kayak tadi Ummu Darda, Nailah, ya, istrinya Utsman bin Affan, itu kan nggak mau nikah lagi. Jadi itu pilihan. Ya, karena orang tentu berbeda-beda ya maslahatnya untuk dirinya. Tapi yang menarik di sini, apa yang membuat Ummu Hani menolak lamaran Rasulullah? Karena dia pengen fokus sama anaknya. Ini luar biasa. Makanya salah satu ciri wanita yang terbaik adalah sayang kepada anak. Ya, perhatikan kebutuhan anak kita. Ya, berikan sentuhan kasih sayang kepada mereka. Ya, jangan sampai mereka kekurangan kasih sayang. Karena kalau mereka merasa kurang kasih sayang, akhirnya mencari kasih sayang dari orang lain. Yang kedua, tadi sifat yang dipuji oleh Nabi SAW adalah dia amanah dalam menjaga harta suami.
Ya, karena biasanya yang ngatur keuangan itu kan suami, yang ngatur keuangan adalah istri, yang mencari nafkah adalah suami, yang megang adalah suami, tapi yang membelanjakan, yang mengatur keuangan itu adalah istri. Ya, ini untuk belanja makan, ini untuk belanja ini, itu kebutuhan perabot rumah tangga, itu biasanya adalah istri. Maka istri yang baik adalah istri yang amanah dalam menjaga harta suami. Ya, dia tidak boros, tapi juga tidak pelit. Ketika membelanjakan hartanya, dia pertengahan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang beriman itu kalau membelanjakan harta tidak boros tapi tidak pelit juga. Makanya ibu-ibu kalau belanja pakai kaidah. Belanja untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Jadi kalau mau belanja, saya butuh nggak ini? Bukan cuma sekedar, wah bagus ini barangnya, ya, wah ini cakep, lucu. Kalau mengikuti selera seperti itu, wah bahaya nih, bisa ludes keuangan. Apalagi zaman sekarang gampang banget, nggak perlu ke mall, ya. Sambil leha-leha di kasur bisa, tinggal pencet Shopee, ya betul, dia nggak keluar ke mall, tapi tiap hari paket, ya. Tahu-tahu saldonya habis gitu aja. Makanya ini harus pinter-pinter juga ya, pinter-pinter mengelola apa? Keuangan. Ya, pintar-pintar mengelola keuangan. Ya, harus pandai mengelola keuangan. Ya, nyatakan dalam diri kita, ini harta milik suami saya. Kasihan dia sudah capek-capek cari uang, banting tulang sampai remuk semuanya tulangnya, meras keringat. Ya, untuk cari uang, masa saya habiskan untuk hal yang sia-sia. Nah ini. Baik. Kemudian hadis yang ketiga yang ingin saya sampaikan tentang khairun nisa, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nisa allati idza nadharta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza hibta anha hafidhatka fi nafsiha wa malik. Sebaik-baik wanita itu adalah apabila engkau, yaitu suami, memandangnya, dia menyenangkan kamu. Apabila engkau memerintahkannya, dia taat kepadamu. Apabila engkau tidak bersamanya, dia menjaga kehormatanmu dan hartamu. Ya, ini hadis luar biasa tentang sifat-sifat khairun nisa. Apa tadi yang pertama? Menyenangkan saat dipandang suami. Saat dipandang suami ya, bukan suami orang. Ya. Kenapa? Karena dandannya seorang istri itu adalah untuk suaminya. Dia berparas cantik, anggun, mempesona, ya, menggoda. Itu ditujukan, diperuntukkan untuk suaminya. Maka istri yang baik yaitu yang berusaha menyenangkan suaminya dari dua sisi. Yang pertama dari sisi apa? Fisik, penampilan.
Ya, dari sisi penampilan. Nih tahu suaminya mau datang, dia apa? Mandi. Berdandan. Ya, mandi. Yang paling penting mandi dulu. Baru berdandan. Ya. Ulur pakai apa? Madu apa pakai susu gitu ya. Nah, kemudian berdandan pakaian yang bersih, yang menggoda suaminya, nggak apa-apa. Ya. Kemudian berdandan, berhias, mempercantik dirinya. Ya. Ini dianjurkan. Yang kedua, dari sisi akhlak, mempercantik dari sisi apa? Akhlaknya. Ketika suaminya datang, dia sambut dengan senyuman, ya, dia sambut dengan kehangatan, bukan disambut dengan omelan, ya. Baru datang udah langsung diinterogasi. Kemana aja sih, lama banget? Jangan-jangan mampir ke rumah janda nih. Nah, diinterogasi dulu malah. Ini yang bikin kadang apa? Berantakan rumah tangga. Akhirnya suami nggak betah di rumah. Karena baru datang sudah langsung diinterogasi, diomelin, padahal dia masih capek. Ya, akhirnya perginya ke warung, restoran, kafe. Karena kalau di sana disambut yang baik. Sama janda. Ditawarin malahan. Ya, ditawarin. Coba kalau kita ke restoran, kalau ke rumah makan kan ditawarin malah. Mau kopi apa susu? Ya, Masya Allah. Nah, demikian juga seorang wanita yang baik menyenangkan suaminya dari sisi fisik, penampilan, badannya, kemudian apa namanya, pakaiannya, ya, kalau perlu pakai perhiasan-perhiasan, apa-apa. Karena memang dia mempercantik diri itu untuk suami. Sekarang, mohon maaf, banyak yang kebalik. Dari mana? Banyak yang kebalik. Ya, pas ada acara undangan, Masya Allah, bersolek, berdandan, 1 jam kurang. Tapi begitu sama suaminya, nah, kadang masih bau bawang putih, bawang merah. Nah, dan ala kadarnya saja. Mungkin malah udah 1 minggu belum mandi. Hah? Bau apikson, Ustaz. Bau terason. Jangan ada yang baper ya, Bu ya. Jangan ada yang baper ya. Ini kita evaluasi. Ya, insya Allah tujuan kita adalah untuk apa? Memperbaiki diri. Tapi insya Allah ibu-ibu nggak ada yang kayak gitulah, insya Allah. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Ya, sebaik-baik wanita itu kata Nabi SAW adalah apa? Yang taat ketika diperintah oleh suaminya. Ini sangat penting sekali. Karena ketaatan seorang istri kepada suami adalah salah satu pintu yang akan memasukkan dia menuju surga. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita sholat 5 waktunya, puasa Ramadan, menjaga farjinya, taat sama suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu surga mana yang kamu sukai. Dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pintunya tadi apa? Taat sama suami. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW pernah
mengatakan kepada seorang wanita di zaman Nabi SAW, bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Saya berusaha semaksimal mungkin, wahai Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikanlah bagaimana kamu memperlakukan suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau neraka. Maksudnya apa? Suami itu adalah surga dan neraka istri. Kalau dia taat sama suaminya, kalau dia membuat suaminya nyaman, mensyukuri kebaikan-kebaikan suaminya, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya, kalau dia ngeyel sama suaminya, bentak suaminya, bantah terus sama suaminya, maka ini akan menjadi bumerang baginya dan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Maka ibu-ibu salihah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama suami memerintah dan perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat, hendaknya bagi kita untuk berusaha menjalankan perintah tersebut. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan, perintah suami itu kepada istri terbagi menjadi berapa? 3 Satu, kalau memerintah yang sesuai dengan syariat, nyuruh sholat, nyuruh pakai jilbab, maka ini wajib ditaati. Yang kedua, kalau nyuruhnya maksiat, bertentangan dengan agama, maka ini nggak boleh ditaati. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyuruh copot jilbab misalkan, nyuruh cukur alis misalkan, nggak boleh atau pakai rambut palsu misalkan, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, jika perintah suami tersebut bukan maksiat, tapi juga bukan perintah syariat, maka ini wajib ditaati juga. Bikin kopi, Nyuruh bikinin kopi, nyuruh Indomie, bikinin Indomie misalkan, mie misalkan, maka wajib ditaati karena itu bukan maksiat. Nah, oleh karenanya kita niatkan ketika kita taat kepada suami untuk mencari pahala, untuk ibadah kepada Allah SWT. Ini surga saya. Insya Allah kalau kita niatkan seperti itu, hidup kita akan bahagia. Hidup kita akan nyaman. Bahkan saking pentingnya ketaatan kepada suami, di dalam syariat Islam, dalam fikih Islam, para ulama mengatakan ketaatan seorang istri kepada suami lebih didahulukan daripada ketaatannya kepada orang tua. Pada orang tua. Jadi kalau berbenturan, misalkan orang tua nyuruh tinggalnya di Jakarta misalkan, tapi suami mintanya di Bandung misalkan. Baik, ngikut siapa? suami. Ikut suami. Ikut suami. Kenapa? Karena hak suami lebih besar daripada hak orang tua. Orang tua. Loh, yang besarkan kan orang tua. Suami tahu jadinya aja sudah. Kan udah menikah. Yang membesarkan dari kecil siapa? Orang tua. Tapi begitulah agama Islam. Sudah mengatur bahwasanya hak seorang suami itu lebih besar daripada hak seorang orang tua. Tapi kalau bisa dua-duanya digabung ya tentu itu lebih baik ya. Tapi ini kalau berbenturan nggak bisa maka yang dipilih adalah suami. Baik. Kemudian di antara kriteria istri yang baik juga, yang terbaik adalah saat suami nggak ada, dia tetap menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Pak, ini penting nih, terutama zaman sekarang. Iya. Saat suami tidak ada, mungkin kerja, mungkin dia lagi keluar,
hendaknya bagi seorang istri untuk tetap menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan suaminya. Jangan mengkhianati suaminya, jangan mengkhianati ikatan pernikahan. Ini penting karena pada zaman kita sekarang godaan setan begitu besar dengan adanya apa? Media sosial ini. Ya. Dan yang saya ingatkan, jangan bergampang-gampangan berinteraksi dengan lelaki yang bukan mahram. Walaupun itu temannya sendiri. Walaupun itu temannya sendiri. Betapa banyak teman makan taman katanya. Ya, gara-gara reunian akhirnya CLBK. Cinta lama belum kelar katanya. Ya, chattingan dengan laki-laki yang lain. Akhirnya apa? Ya, merasa nyaman, curhat sebab akhirnya kejelekan-kejelekan suaminya dia ceritakan. Nah, ini biang kerok dari hancurnya rumah tangga. Oleh karenanya, hendaknya bagi para akhwat, para ummahat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada gelagat-gelagat, tanda-tanda yang mencurigakan, langsung blokir. Gak usah ragu-ragu. Talak 3 langsung. Ada sebagian sekarang ini, ya mungkin gayanya aja ikhwan, tapi ternyata modus. Kata-katanya, Masya Allah, kayak ustadz udah. Ya, kata-katanya penuh dengan mutiara. Tapi ternyata buaya darat. Assalamualaikum ukhti. Masya Allah. Ya, luar biasa. Nggak taunya ternyata ada udang di balik nampang. Baik para akhwat dan ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, kita baca sedikit dari buku ini, kita masuk pada bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman pertama. Di antara sifat-sifat khairun nisa, wanita yang terbaik, kata beliau, khairun nisa'i al-barratut taqiyah, zatus salahi al-affatul hayyah. Wanita terbaik itu adalah dia yang berbakti, berbuat kebaikan, dan bertakwa, salihah, menjaga kehormatan, dan memiliki sifat malu. Masya Allah. Ini satu bait tapi banyak kriteria di sini ya. Baik. Jadi bait yang pertama ini menunjukkan kepada kita tentang sifat atau karakter wanita yang terbaik. Satu, yaitu wanita yang solehah adalah, atau wanita yang terbaik adalah al-barrah at-taqiyah, suka berbuat baik dan bertakwa kepada Allah SWT. Ini dua kata yang sering digabung di dalam Al-Quran dan hadis. Seperti misalkan dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Kalau kata albir dan at-taqwa digabung, maka memiliki makna yang berbeda. Albir itu untuk melakukan kebaikan, kalau at-taqwa meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau disebut salah satunya, maka itu mencakup yang lain. Makanya kalau kita disebut kata takwa, takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tapi kalau disebut dengan kata albir dan at-taqwa, maka albir itu untuk melakukan kebaikan, kalau at-taqwa meninggalkan larangan, kemaksiatan. Sama seperti fakir dan
miskin. Sama seperti Islam dan iman. Kalau disebut salah satunya, maka mencakup yang lain. Tapi kalau disebut dua-duanya, maka memiliki makna yang berbeda. Tapi intinya, ya, wanita yang terbaik adalah wanita yang suka melakukan amal-amal kebaikan dan meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Ini sifat atau kriteria khairun nisa, wanita yang terbaik. Bagaimana supaya kita semangat untuk berbuat kebaikan, mengamalkan kebaikan, dan meninggalkan larangan? Satu, hendaknya bagi kita untuk memiliki semangat. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu melakukan apa? Ya, kebaikan-kebaikan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang memudahkan kita kecuali hanya Allah saja. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini penting, kiat agar kita menjadi orang yang semangat melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan adalah ya menjaga waktu. Perhatikan waktu. Umur, usia adalah sesuatu yang sangat berharga. Apalagi tadi sudah kita sampaikan, kalau kita sudah umur di atas 40, apalagi kalau sudah 60, itu sudah nggak ada udzur lagi untuk melakukan kemaksiatan. Dalam hadis Nabi mengatakan, aqdarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sana. Ya, Allah telah cukup memberikan udzur kepada seorang yang menunda ajalnya hingga sampai usia 60 tahun. Artinya apa? Dia udah 60 tahun, udah lama. Apalagi yang dicari kalau sudah 60 tahun? Ya, terus mengejar dunia, karir, nggak ada ujungnya. Saatnya untuk apa? Fokus kepada akhirat, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Kemudian yang keempat, kita harus pandai mencari pahala dari segala arah. Dari segala arah. Alhamdulillah, pintu-pintu kebaikan itu kan apa? Banyak sekali. Ya. Pintu-pintu kebaikan itu banyak. Bukan hanya sholat, puasa, tidak. Kita berakhlak mulia sama orang, itu juga pahala. Kita berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami, sayang kepada anak, itu juga pahala. Ya, melaksanakan tugas kita sebagai seorang istri, masak, nyapu, ya. Bahkan tadi misalkan berdandan untuk suami, kita niatkan untuk ibadah, itu juga apa? Pahala. Jadi pintu-pintu kebaikan itu apa? Banyak sekali. Bantu orang miskin, anak-anak yatim, para janda, itu juga ibadah, pahala. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk berusaha ya melakukan suatu amal ibadah dari segala arah semampunya. Kalau kita misalkan belum dimudahkan untuk haji atau umroh, masih banyak peluang yang lain. Jangan sampai kita frustasi karena kita tidak bisa melakukan satu amal, karena di sana masih banyak ribuan peluang-peluang kebaikan lainnya. Jangan pernah kita meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq.
Jangan kamu meremehkan amal kebaikan sekecil apapun, walau hanya senyuman yang kamu berikan kepada saudaramu. Sekedar senyum aja itu sudah sodakoh, Masya Allah ya, luar biasa. Apalagi kalau yang lebih daripada senyuman. Baik. Kemudian yang kelima, supaya kita semangat melakukan amal kebaikan, yaitu hendaknya bagi kita untuk selalu ingat akhirat. Selalu ingat mati. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Sering-seringlah kalian mengingat penghancur kelezatan. Karena dengan mengingat mati, maka kita akan semangat dalam beribadah dan meninggalkan dosa. Yang keenam, di antara kiat agar kita semangat melakukan amal kebaikan dan meninggalkan larangan, bergaul dengan teman-teman yang baik. Karena teman itu pengaruhnya besar ya. Kalau kita berteman yang baik, insya Allah ketularan baik. Kalau bergaul dengan orang-orang yang rusak, ya ketularan rusak juga. Baik, sifat yang kedua, wanita yang terbaik itu adalah yang memiliki sifat sholah dan iffah dan memiliki sifat malu. Memiliki sifat malu. Sifat solihah. Tadi solihah sudah kita definisikan ya. Kapan wanita itu dianggap sebagai wanita solihah? Kalau dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Nah ini ya, maka hendaknya bagi para akhwat bukan hanya semangat beribadah saja, ya melakukan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hendaknya juga menjaga apa? Etika, akhlak dan hak sesama manusia, terutama kepada orang-orang yang terdekat dengannya, seperti suaminya, anaknya, orang tuanya, tetangganya, sahabat dekatnya. Semakin dekat hubungan kita, semakin besar pula hak yang hendaknya kita tunaikan kepadanya. Baik. Sifat yang kedua tadi apa? Al-iffah. Iffah. Jadi wanita yang terbaik itu dia menjaga iffahnya. Menjaga iffah itu kehormatan. Ya, menjaga kehormatannya. Dan iffah itu biasanya digunakan oleh para ulama untuk dua hal. Yang pertama terkait makanan. Artinya wanita yang baik dia betul-betul menjaga apa? Kehalalan makanan yang dia makan. Jangan sampai memakan dari harta yang haram atau memakan makanan yang haram. Makanan haram itu dari dua hal. Satu, makanannya yang haram, zatnya, seperti makan babi misalnya, atau binatang buas, ya, atau minuman khamr dan lain sebagainya. Atau dari sisi yang kedua, cara mendapatkannya. Mungkin yang dimakan, Masya Allah, daging, ayam, atau nasi, tapi cara mendapatkannya dengan harta yang haram, pekerjaan yang haram. Nah itu berarti ya tidak iffah juga. Oleh karenanya sangat penting terutama bagi para akhwat ya, mengingatkan suami tentang cara mendapatkan apa? Harta. Ya, dahulu wanita-wanita salaf apabila suaminya mau kerja, dia mengatakan apa? Iya kawakas bal haram. Suamiku, hati-hati dari pekerjaan yang haram. Mendingan kita kelaparan daripada masuk neraka. Luar biasa ya. Mendingan lapar daripada masuk neraka. Mendingan tangan kita kotor tapi penghasilannya bersih, daripada tangannya bersih, bajunya bersih, tapi penghasilannya kotor, haram. Yang kedua, iffah, makna yang kedua
itu menjaga kehormatan dari sisi interaksi dengan lelaki yang lain. Makanya tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa salah satu sifat wanita yang mulia, wanita yang sebaik-baik wanita itu adalah apa? Yang menjaga kehormatan suaminya, menjaga kehormatannya, terutama tatkala ditinggal oleh suaminya. Dia tidak mengumbar aurat, dia tidak melakukan suaranya ketika berbicara dengan lelaki yang lain. Dia tidak chattingan dengan lelaki yang lain. Ya, apalagi kalau menjurus kepada fitnah, menjurus kepada pengkhianatan. Hati-hati. Ya. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, jangan nunggu lama, langsung blokir sebelum kebablasan. Ya, dan ini penting ya. Penting sekali. Karena zaman kita sekarang zaman yang penuh dengan fitnah. Bahkan para ikhwan dan akhwat yang udah ngaji sekalipun. Beberapa jamaah yang sudah ngaji sekalipun, ya, ketika pernah curhat kepada kita udah ngaji sampai kebablasan, bahkan sampai pada taraf perzinaan. Oleh karenanya harus betul-betul apa? Kita hati-hati, tidak boleh merasa apa? Aman. Karena setan itu sangat licik sekali. Ya, berbagai rayuan, berbagai gombalan, berbagai kata-kata manis ya akan dihembuskan di hati kita supaya kita terjerumus di dalam dosa. Dan kalau sudah terjadi pengkhianatan dalam ikatan pernikahan, maka keberkahan dalam rumah tangga akan dicabut oleh Allah. Makanya banyak orang kalau sudah berkhianat seperti itu, hancur rumah tangganya. Karena keberkahannya sudah dicabut oleh Allah SWT. Kata Yahya bin Abi Katsir, ya, jika sebuah rumah tangga melakukan 3 hal, maka dicabut dicabut keberkahannya. 1, zina. 2, khianat. 3, pemborosan. Kalau 3 hal ini, kata beliau, ada dalam rumah tangga, maka akan dicabut apa? Keberkahannya. Kemudian, sifat wanita yang terbaik juga adalah al-hayyiyah. Al-hayyiyah tadi apa? Memiliki sifat malu. Ya, memiliki sifat malu. Malu yang mengeremnya dari keburukan, dari kemaksiatan. Malu kalau nggak jilbaban. Malu ya kalau melakukan dosa. Malu kalau ngerokok. Di sini saya ada yang heran. Banyak perempuan apa? Ngerokok. Kita dulu di sana di Jawa Timur jarang mendapati. Di sini Masya Allah banyak banget. Ya, keajaiban dunia, keajaiban Bandung. Ya. Ini wanita kalau sudah hilang sifat malunya, maka jangan tanya lagi kehancuran, rusak. Ya, malu kalau kemudian ya mengumbar aurat, malu kalau berkhianat kepada suaminya. Demikian seterusnya. Maka miliki sifat malu, terutama bagi wanita. Allah menceritakan tentang 2 putri Madian, Syekh Madian, dalam surat Al-Qasas ayat 23. Walamma warada ma'a Madyan wajada alaihi ummatan minan nas yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tadudat qala ma khatbukuma qala la naski hatta yusdirur ri'a wa abuna syekhun kabir. Ketika Nabi Musa mendapati ada 2 wanita yang
nggak mau campur. Mereka nunggu di belakang. Mereka nggak bisa mengambil air minum untuk ternaknya sampai selesai dulu apa? Laki-laki yang antri tersebut. Iya. Makanya dibantu sama Nabi Musa alaihissalam. Yang kemudian setelah itu gara-gara Nabi Musa bantu, akhirnya apa? Dijodohkan dengan salah satunya. Kan gitu. Di situ yang menarik, dua wanita tersebut dia nggak mau campur sama laki-laki yang lain yang sedang antri. Kenapa? Karena dia memiliki sifat malu. Subhanallah. Ya, makanya salah satu karakter sifat wanita yang terbaik, salah satunya adalah apa? Memiliki sifat malu. Malu yang bagaimana? Malu yang menghalangi dari keburukan. Bukan malu yang menghalangi kebaikan. Kalau malu menghalangi kebaikan, itu malu yang tercela. Mau taklim, malu. Mau jilbaban, malu. Ada sebagian seperti itu malu yang tercela. Malu yang terpuji itu adalah malu yang menghalanginya dari kebaikan. Makanya malu itu ada dua. Malu yang terpuji menghalangi dari keburukan, dosa. Malu yang kedua, malu yang tercela, yaitu malu yang menghalanginya dari kebaikan. Nah, demikian para akhwat ummahat yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik. Sebelum kita tutup, seperti biasanya kita kasih ujian. Iya. Iya Ustaz, berapa pertanyaan Ustaz? Saya aja yang ngasih pertanyaan. Iya, iya. Baik. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Sebutkan sifat-sifat khairun nisa seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Tadi ada 3 hadis tadi. Ada Ibu? Apa saja Ya, ada. sifat-sifat khairun nisa seperti yang disebutkan oleh Nabi? Ya, ada Ustaz. Ya. Semuanya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Semuanya Ustaz. 3 hadis itu. Ya. Yang pertama, sebaik-baik wanita itu 1 al-wadud, penyayang dan penuh cinta kepada suaminya. Betul. Yang kedua, al-walud, subur dan banyak anak. Ya. Yang ketiga, al-munawatisah, al-muwatiyah, Ya, al-muwatiyah. wanita yang bisa menyesuaikan diri. Yang keempat, al-muwasiyah, wanita yang suka menghibur suaminya. Menghibur suaminya. Betul. Hadis yang kedua itu sifat wanita Quraisy yang dipuji oleh Rasulullah. Yang pertama, sayang kepada anak. Yang kedua, pandai mengatur keuangan atau amanah dalam menjaga harta suaminya. Ya. Yang ketiga, sebaik-baik wanita itu apabila dipandang oleh suaminya dia menyenangkan, apabila diperintah oleh suaminya dia taat. Yang ketiga, apabila suaminya tidak bersamanya dia bisa menjaga hartanya dan kehormatannya. Masya Allah. Tayyib. Ahsan. Barakallahu fiik. Baik. Ustaz, ada yang mau bertanya dulu nih? Boleh Ustaz? Saya aja yang nanya. Ayo, nggak apa-apa sih. 1. Iya Ustaz ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin bertanya mungkin sedikit keluar dari permasalahan, tapi ini tentang penggunaan niqab. Tapi sebelumnya barangkali saya ingin mendoakan Ustaz selalu sehat dan Amin. diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
serta keluarganya, serta kita semua yang ada di sini juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang ingin saya tanyakan begini Ustaz, saya pernah memposting di grup tentang selfie dan penggunaan cadar. Ini kopian. Kan ada sebuah selfie begitu. Terus di dalam grup itu menjadi pembahasan mereka. Saya hanya memposting saja dan tidak membahas apapun dan tidak komentar apapun. Tapi salah satunya ada yang berkomentar begini, kalau ditutup pakai cadar, kan kita senyum itu adalah ibadah. Kalau ditutup berarti kita sudah tidak bisa sedekah lagi. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Baiknya sementara kita menggunakan pakaian bersarian itu bersifatnya wajib. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kalau senyum langsung aja ketika ketemu. Ya, nggak usah diposting. Nanti takutnya suaminya ngelihat di grup. Nanti malah tergoda oleh. Karena HP istri kadang-kadang dilihat sama suami. Wah, ternyata di grup situ ada ya posting apa? Kita lagi selfie dan sebagainya. Nanti bisa dilihat dan itu bisa menjadi apa? Fitnah. Kalaupun kita mau posting yang lain, bukan foto kita. Ya itu lebih mungkin masakan kita misalkan, itu silahkan. Tapi kalau posting wajah kita, ya bahkan walaupun bercadar, ya sebaiknya dihindari. Takutnya apa? Namanya kalau sudah diposting di grup itu satu bisa tersebar. Sekarang gampang banget, tinggal sekali pencet bisa tersebar. Yang kedua tadi bisa jadi nanti itu dilihat oleh ya lelaki yang lain. Apa kita bisa menjamin kalau teman-teman di grup kita semuanya bisa menjaga privasi grup? Susah sekarang. Oleh karenanya saran saya hindari selfie apa tentang tentang diri kita. Ya. Kalaupun kita posting foto, ya foto yang lain, ya makanan atau barang-barang yang lain misalkan. Ya adapun kalau tentang diri kita, wajah kita, apalagi itu bisa menimbulkan apa? Fitnah, ya perlu dihindari. Wallahu a'lam. Baik. Yang kedua pertanyaannya, tadi kita sampaikan kiat-kiat supaya kita semangat melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Iya, ada. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa, sayang? Iya ada nih, Ustaz. Ya. Yang pertama, memiliki semangat berdoa kepada Allah SWT, menjaga waktu, Betul. pandai mencari pahala dari segala arah, ingat akhirat, ingat mati, bergaul dengan teman-teman yang baik. Nah, Masya Allah, itu kiat-kiat supaya kita melaksanakan semangat melakukan kebaikan dan meninggalkan apa? Larangan. Baik, satu lagi. Tadi sudah 3 ya, sama yang bertanya tadi. Satu lagi. Tadi kita sampaikan di awal, kenapa kita perlu membahas buku ini? Ya, membahas buku ini, yaitu Bait-Bait Khairun Nisa. Saya sebutkan 2 alasan. Siapa yang bisa? Ada? Yang bisa? Oh iya, ada. Nih. Alasan
untuk membahas buku ini. Yang pertama, agar wanita bisa menjadi wanita yang terbaik di sisi Allah. Ya. Yang terbaik di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Yang kedua, Ini udah suaranya sudah sering jawab ini kayaknya. belum pernah Ustaz. Belum pernah? Belum. Oh belum. Mirip-mirip ya? Yang kedua, karena dalam buku ini tercakup sifat-sifat wanita yang komplit, yaitu sifat yang berkaitan dengan hubungannya dengan Allah dan sifat yang berhubungannya dengan sesama manusia. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, Ahsan, barakallahu fiik. Demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.